kita kembali lagi bersama dengan Mawa dan juga Yudi. Kirain Aryan mau gini, kembali di Dorces. Kirain Ini lagi ambiar. Udah mulai serius nih. Biar gak terlalu tegang ya. Iya, jangan tegang. Biar relax ya, Indah. Terus Aku Mawa pusing kalau gimana? tentang Terus perselingkuhan cerita. itu. Kalau bagian ngomongin orang lu terus-terus. Lu. Tapi ini ya, Lagi seru buat sama banget. Ambiar yang baru gabung sama kita. Ini Yudi. Yudi ini dulu pernah temenan sama Inara Rusli. Pernah bersahabat ya. Tapi sekarang di blok WhatsApp kamu. Kenapa WhatsApp kamu di blok? Kenapa di blok? Jadi kami itu kan ada obrolan sama teman-teman yang katanya Mawa udah nge-reach out kita nih. Nah disampaikanlah kepada KIR. Nah akhirnya sampai aku dikatakan main dua kaki. Oke, cari aman. Nah itu aku belum ngapa-ngapain, aku cuma mendengarkan POV Mawa. Nah akhirnya kalau memang gak ada apa-apa kenapa aku harus diblok kan gitu loh. Maksud aku tuh kamu tabayun ke aku dulu karena aku juga tabayun ke Mawa kenapa nge-reach out aku gitu kan. Ya akhirnya aku diblok tapi aku akhirnya menghubungi lagi via Instagram. Kenapa, ada apa? Kakak harusnya tabayun ke aku. Jadi aku sampaikan ke semua. Apapun nanti keputusan aku, jujur ke aku kecewa. Jadi apapun nanti keputusan aku, itu panggilan hati aku. Oke, jadi intinya Mawa yang reach out atau mencoba untuk menghubungi Yudi terlebih dahulu, gitu ya? Kurang lebih ya? Iya. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sobat Ambiar, kita tahu bahwa di pemberitaan, media online atau dimanapun itu, bahwa Insanul dia mengaku sudah menikah siri bersama dengan Inara Rusli di tanggal 7 Agustus 2025. Tapi Yudi yang pernah berteman dengan Inara bilang bahwa di tanggal Tidak ada 7 pernikahan. Agustus dia sedang bersama dengan Inara. Yudi tadi bilang bahwa tanggal 7 Agustus Inara bersama dengan kamu. Seyakin apa kamu bahwa memang di tanggal tersebut Tidak ada acara Tidak apapun. ada acara apapun. Karena gini, tanggal 7 itu kan aku memang sama beliau ya. Dan di pagi itu aku nge-WA sama askrinya, inisialnya V. Yaitu dari pagi juga dia ada meeting. Nah akhirnya siang sampai sore meeting sama aku, kita ada project. Kemudian Siapa yang meeting sama kamu? Inaranya? ya Iya katanya. Siang sampai sore? Ada waktu di sampai WA. sama aku. Nah sore ke malam itu sama temenku juga itu sampai malam. Dan itu ada bukti chatnya, ada bukti Ya, jamnya. kamu tahu bahwa itu meeting dengan siapa? Jangan-jangan meeting pernikahan? Bukan. Aku tahu. Tapi tahu ya bahwa itu bukan meeting Ya. yang barangkali pernikahan bukan, tapi meeting yang Ya, ini menurut aku ya, karena ya. memang kalaupun juga nikah kan harusnya aku tahu dong sebagai teman dekatnya ya. iya. Karena kamu bukan teman biasa tapi teman dekat Iya, ya. karena almost seharian itu bareng soalnya. Oke. Di tanggal itu. dari siang sampai sore sama kamu, Inaran. Dari sore sampai malam dia sama teman kamu. Tapi dari pagi menuju siang, Pagi menuju siang itu dia ada meeting lagi. Yang aku ngechat sama asprinya. oke. Oh, dia meeting lagi sampai meeting. tengah malam. Gak tau ya sampai tengah malam atau bagaimana. Dan itu nggak ada laki-laki itu Di malamnya itu ada, di malamnya. Di malamnya ada laki-laki itu. ya ikut meeting yang padahal sebenarnya itu bukan meetingnya dia. Berarti dari sore nggak ada. Gak ada. Malam baru ada. Malam baru ada. Oke. Oke, Terus kejadian di CCTV itu malam atau siang? Malam, Kak. Malam. Oke, Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ini ada postingan dari Yudi yang menjelaskan bahwa dia mendapatkan tekanan dari netizen. Kita mau kasih lihat. Mawa pertama kali mencium dugaan perselingkuhan ini pertama kali, namanya insting seorang istri ya. Pertama kali itu dari mana sih? Karena kan insting seorang istri itu kuat ya kan, Kak. Jadi kayak Allah tuh ngasih sinyal pada seorang istri itu. Terus tiba-tiba qadarullah aku mendapatkan bukti itu. Yang pasti tahulah rasanya seorang istri, terlebih ibu yang saya memang kodratnya di rumah, saya memang dituntut untuk jadi istri soleha di rumah aja. Terus menerima kenyataan pahit itu, rasanya tuh kayak nggak nampak gitu, Kak. Kayak tiba-tiba dunia ini tuh runtuh, kayak aku tuh langsung Nyawa hilang dari badan gitu ya. bener, kayak ya Allah aku langsung kayak tarik nafas. Di situ kan aku baru pulang jemput anak aku sekolah. Terus aku langsung peluk anak aku langsung nangis-nangis.
Oke, yang pertama kali, maksudnya kamu melihat itu langsung bukti itu atau ada sebelumnya ada bukti-bukti lainnya? Bukti CCTV itu langsung yang kamu terima atau sebelumnya ada misalnya bukti chat yang kamu Baca. dengan tidak sengaja kamu baca dari handphone suami kamu? Aku nggak bisa buka HP dia, Kak. Jadi emang bukti itu dikasih sama orang yang mungkin udah Allah kasih petunjuk itu melalui orang tersebut. Dan aku melihat video mesranya mereka, foto mesranya mereka yang membuat hati aku hancur sekali. Jadi pertama kali kamu tahu kabar ini langsung melihat video itu? Betul. Dan Oke, kita balik lagi ke tanggal 7 Agustus. Tanggal 7 Agustus Insanul masih tinggal sama kamu? Masih, Kak, karena kan kita LDM ya. LDM, aku di Medan, dia di Jakarta. Dia sering 2 minggu di Jakarta, kadang 4 hari di Medan. Oke. Gitu, jadi masih barengan. Tapi kan LDM, jadi emang ada jarak lah kitanya. Dan kasus ini sudah masuk ke penyelidikan. ya, sudah Ya. dilaporkan. Mawa melaporkan dengan dugaan perselingkuhan dan juga dugaan perzinahan. Kurang lebih 4 jam 27 pertanyaan ya. Kurang lebih ada lebih dari 20 pertanyaan ya. Betul, Kak. Tapi sekarang Mawa udah bisa lebih menerima kenyataan ya. Berusaha. Kan kalau kemarin Kak Dewi ngeliat kamu tuh kan sering nangis tuh sampai lihat di story segala macam pada waktu kejadian itu. Iya, Kak. Dan sekarang apakah Mawa sudah bisa menerima keadaan itu? Kan namanya perempuan tuh nggak gampang ya, nggak mudah untuk move on gitu. Kalau Mawa sendiri bagaimana sayang? Beda sama laki. Ya, saya jujur berusaha menerima keadaan ini, walaupun faktanya pahit, Kak. Dan nggak mungkin mudah banget untuk melupakannya karena aku melihat langsung. Makanya aku bersyukur dengan niat baiknya Kak Yudi tiba-tiba ngasih mau keterangan faktanya seperti ini. Dan ada juga beberapa orang yang lain tuh aku bersyukur karena niat baiknya mereka bisa membukakan kebenaran ini. Iya benar. Ya, aku berharap deserve better lah, Kak. Yudi, apa alasan kamu akhirnya yang sebelumnya berteman baik dengan Inara, kemudian akhirnya kamu dengan begitu sukarelanya membantu Mawa? Selain panggilan hati ya, Mawa. Karena yang bagaimanapun juga kalau teman saya salah, saya nggak membenarkan gitu loh. Ya benar. Saya juga udah berapa kali menasehati kami ya, teman-teman dekatnya udah menasehati, ayo jujur aja, segala macam kita udah nasehatin, tapi ternyata dia tetap keras kepala gitu loh. Nah, salah satunya juga kan yang namanya aku juga merasa ini sudah menyinggung saya pribadi ya, karena saya dikira mencomblangkan mereka. Saya merasa terpanggil juga gitu loh, harus meluruskan ini. Betul. Iya. Itu sih, Kak. Supaya tidak menimbulkan dosa berkepanjangan. Ya. Sudah tidak ada komunikasi sama Inara? Terakhir itu yang di blog udah nggak ada lagi, nggak balas juga di DM. Bicara mengenai komunikasi, kabarnya Inara juga mencoba untuk berkomunikasi dengan Mawa untuk minta maaf. Kita mulai dari saat ini. Merespon dengan baik, itu kata kuncinya. Kamu kalau berada di posisi akan Mawa. merespon dengan Ngapain gue merespon yang baik kalau ngambil laki gua? Iya betul. Pasti. baik. Mawa tanggapannya? Tapi jujur aku dulu ya, kalau emang perihal blokir ya, karena kan setelah dia kakak itu ngechat aku ngerasa kayak kenapa sih ini, ada apa ini sebenarnya. Jadi aku kayak butuh tenang gitu, Kak. Jadi aku blokir tapi cuma 1 kali doang. Jadi after dari situ sampai sekarang saya nggak ada ngeblokir apapun. Dan chat-chat juga itu bukan aku yang share. Jadi memang dari akun-akun yang lain dan memang aku nggak share. Oke, kalau emang minta maaf ya harusnya bisa ya. Karena aku nggak menutup akses itu dan aku nggak memblokir lagi gitu. Jadi kayak cuma 1 kali first itu doang. Dan bisa harusnya, atau bisa juga kan melalui siapapun Untuk berusaha minta untuk maaf. berusaha minta maaf. Atau pernah kamu mendengar ada ucapan kata-kata maaf, misalkan di media dari Inara Rusli buat kamu, sayang? Jujur belum ada, Kak. Oh, belum ada? Atau misalnya begini, misalnya Mawa, ini ada nih yang mau ketemu, Inara mau ketemu nih, pengen ngobrol sama kamu. Ada misalnya orang yang mencoba untuk menghubungkan kamu dengan Inara misalnya? Kalau itu belum, cuman kalau emang itu terjadi
ya udah lawyer to lawyer aja, dan mungkin jujur aku berat untuk ketemu. Paham Kami nggak sih paham. Kak? Paham. Maaf Ya ya Kak. iyalah. Wajar, Paham, manusiawi, ngerti itu lah, normal. Mawa. Ya, tapi ada nggak yang kayak gini, Mawa aku minta maaf ya atas kejadian ini karena kan harus ada kata-kata itu keluar nggak dari Inara Rusli? Nggak sama sekali Kak. Oke, baik. Kita mau kasih lihat postingan Inara di media sosial beberapa waktu yang lalu. Baru saja. Oke, Mau menanggapi? mau menanggapi sayang? Sakit sekali sih sebenarnya kata-kata itu. Cuman ya, saya tahu buktinya itu November, dan ternyata kenyataan pahit yang saya harus terima perbuatannya mereka itu di bulan-bulan sebelumnya Kak. Agustus, seperti yang tadi Kak Yudi kasih pernyataan, di bulan Agustus. Dan wajar kan, saya masih ke-trigger juga kan, trigger dengan semua hal yang udah terjadi. Jadi kalau dibilang apa tadi, ada poligami ya? Iya, Pembahasan katanya mau poligami. dipoligami gitu, ada kata-kata itu. Bukankah kamu mau dipoligami gitu? Oke, karena kan sesuai dengan Al-Quran juga kan, surah An-Nur ayat 2. Nah itu menjelaskan bahwasanya pezina laki-laki dan pezina perempuan itu emang disandingkan. Tetapi ya saya juga jujur berat karena saya tahu kenyataannya itu bukan poligami kan artinya. Iya. Karena udah terlanjur dilakukan Melakukan itu dulu. sebelum-sebelumnya. Mm-mm. Jadi itu yang gak sesuai syariat Yang buat kan Mama Kak? kesel itu, ya. Iya. Baik. Tapi menurut aku normal ya, manusiawi. Dia dari bulan Agustus dia baru melakukan itu, dan Mama tahu bulan November Kak. November, Desember, Januari, Februari, baru belum 4 bulan loh, 3 bulanan. Seorang perempuan yang harus bisa mengobati secara psikis, mental, itu beban loh, berhadapan dengan masyarakat. Belum dia melihat anak lagi, akan trigger lagi. Anak, kalau udah anak tuh pasti perempuan tuh inget lagi dengan suami. Terus bagaimana suami memperlakukan istri, itu menurut aku sebagai perempuan, kita juga ikut berempati. Pokoknya Mbak Wajar. Mawa Semangat. bawa di dalam doa mumpung Ramadan nih. Iya. Mumpung Ramadan nih, semua doa nih makbul nih. Bawa pagi, sore, siang, malam. Nanti ada jawabannya yang lebih buat Mbak Mawa. Mawa, semoga semakin sehat, tenang hati, batin. Tapi terakhir apa yang ingin disampaikan untuk Inara Rusli? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau emang dia mau minta maaf, Kakak IR mau minta maaf, jujur saya pribadi berusaha memaafkan. Karena pada kenyataannya sangat sulit saya melupakan kejadian yang sudah mereka lakukan. Dan kejadian itu, apalagi di bulan puasa ini, ya semoga kita mengeluarkan kata-kata itu, kita membersihkan hati kita dengan banyak-banyakin berkata baik ya Kak. Karena statement-statementnya beliau jujur saya melihatnya banyak keterangan yang nggak sesuai fakta. Tapi nggak apa-apa, saya menerima komentar itu, saya menerima statement dari siapapun. Ya saya berharap semoga ke depannya kita semua menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah. Terima kasih Mawa dan Yudi. Kita kembali saat lagi. Ujus. Kau tanpa